Cek cek. Selamat siang semuanya. Mari kita mulai kegiatan pada siang hari ini. Sebelum memulai kegiatan, mari kita awali dulu dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Cukup. Selanjutnya saya serahkan ke pengajar. Terima kasih. Cek cek. Halo, selamat siang semuanya. Suaraku kedengaran kah? Terdengar, Kak. Oke. Oke, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang polimorfisme. Polimorfisme. Nah, polimorfisme itu artinya adalah poly itu artinya banyak dan morph itu artinya adalah bentuk. Jadi konsep dari polimorfisme ini adalah mengubah bentuk satu kelas, misal kelas A, kita ubah ke dalam bentuk kelas B. Maaf Kak, belum saya share screen ya? Oh, oke. Sorry. Oke. Kita akan belajar tentang polimorfisme ya, teman-teman. Polimorfisme. Nah, poly itu artinya banyak, sedangkan morph itu artinya adalah bentuk. Nah, konsep dari polimorfisme ini adalah mengubah bentuk kelas dari kelas, misal di sini kelas A, diubah menjadi kelas B. Dengan catatan adalah mereka satu parent. Dengan catatan mereka itu satu parent. Satu parent itu maksudnya gimana? Nah, itu akan kita lihat nanti. Nah, di sini aku minta teman-teman untuk bikin project kayak biasa. Kalian mau taruh package atau enggak itu bebas. Di sini aku bikin 3 kelas. Kelas pertama ada tester, seperti biasa. Pasti ada main di sini untuk kelas tester. Lalu yang kedua ada kelas namanya anjing. Terus ada kelas lagi namanya kucing. Anjing, kucing. Nah, satu lagi, kita coba satu dulu lagi, namanya adalah binatang. Ini. Ya. Nah, kalau kemarin kita mainin kelas dan objek, itu kan kita kan tinggal bikin nih. Anjing A sama dengan new anjing. Ini kan. Itu kita bikin yang namanya objek biasa seperti itu. Nah, sekarang aku pengen binatang, kita misal inisialisasi sebagai binatang, nanti kita bisa ubah bentuk nih. Binatangnya itu mau binatang apa? Mau binatangnya anjing atau binatangnya kucing. Nah, itu kita bisa ubah, bisa disesuaikan. Gitu ya. Nah, kita akan lengkapi dulu atribut-atribut dari anjing sama kucing. Nah, anjing itu biasa kan dia punya yang namanya private string nama gitu misal. Dia punya nama, terus dia punya kecepatan. Misal gini. Terus si kucing, dia punya nama juga. Dia punya private string nama juga. Terus punya private integer berat gitu misal. Ingat, tadi kucing punya nama dan berat, kalau anjing punya nama dan kecepatan. Waduh, ini udah tak
Oke, sorry, nge-lag. Ya. Bentar, ini NetBeans-nya nge-hang lagi nih. Oh ya, sebelum kita masuk ke codingan deh, aku jelasin yang parent dulu. Parent, dalam konsep polymorph itu ada yang namanya parent, ada juga yang namanya child. Parent itu berarti orang tua atau kedudukan paling atas. Sedangkan child itu bawahnya parent. Atau ibaratnya kayak cabangnya. Bukan cabang nih, turunan. Bawahnya parent atau turunannya. Jadi kalau misal kalian gambarin nih ya, tadi kan kita bikin satu namanya binatang nih. Nah, binatang ini nanti akan aku bikin sebagai parent. Binatang ini sebagai parent, lalu ada anjing, terus ada kucing. Nah, anjing sama kucing ini nanti akan menjadi turunan atau bawahan ya, atau bawahnya si parent ini, si binatang ini. Nah, kata kunci dari namanya turunan itu adalah extend. Extend. Ini juga extend. Anjing extend ke binatang. Jadi namanya, jadi berarti si anjing itu punya sifat binatang. Dan kucing juga punya sifat si binatang. Atau menurunkan sifat dari binatang. Gitu. Itu namanya extend. Nah, konsep extend ini itu istilah kerennya adalah inheritance. Inheritance. Kalau nggak salah tulisannya gini. Dia ada extend sama nanti ada yang namanya implements. Nah, extend itu yang baru aja kita bahas, sedangkan kalau implements itu ibaratnya kayak si binatang ini nanti mau mengimplementasi apa. Gitu. Misal nanti si binatang ini punya yang namanya sifat nih. Sifat ini dibikin suatu interface. Interface itu nanti akan kita bahas interface itu apa. Nah, interface ini nanti diturunin ke binatang. Otomatis binatang punya sifat dan kucing nanti juga nanti punya yang namanya sifat. Kayak gitu. Itu untuk yang untuk yang inheritance. Itu teorinya dulu. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, misal di sini kita bikin getter setter. Nah, bikin getter setter tinggal klik kanan, insert code, terus pilih yang getter setter. Nah, di sini pilih semua. Nah, otomatis akan kebuat nih untuk getter setternya. Tuh. Terus yang berikutnya, untuk yang kucing sama juga persis. Klik kanan, insert code, getter setter. Ini untuk yang kucing sama yang anjing. Nah, tadi kan aku bilang untuk konsep yang kita buatkan anjing sama kucing itu extend ke binatang. Nah, kita bisa tuliskan extend itu di sini, sebelahnya kucing. Extends binatang. Itu. Extend binatang. Si anjing juga sama nih, dikasih extend binatang. Itu. Nah, si binatang isinya apa? Si binatang isinya misal dia kayak bikin function public void cetak cetak umur deh. Dia punya yang namanya cetak umur, dan cetak umur ini nanti cuma nge-print. Ini umur binatang. Cetak umur, ini umur binatang.
lagi ya. Oke, sementara ini dulu. Nah, kita bisa langsung pindah ke tester nih sekarang. Oh shit. Aduh, sorry. Boleh. Nah, kita punya tester tadi anjing, kucing, binatang udah kita bikin. Nah, kemarin cara bikin objek kan tinggal anjing A sama dengan new anjing. Terus kucing K sama dengan new kucing. Sesimpel ini. Nah, tapi di sini kita buat lagi satu namanya binatang. Binatang kita sebut binatang aja. Binatang ini nggak akan kita inisialisasi. Kenapa? Karena nanti si binatang ini akan kita isi dengan nilai A. Nah, misal nih, aku punya A dot set nama. Misal nama anjingnya adalah Husky. Nah, kita bisa apa namanya, kayak kalau yang di minggu kemarin kan kita bisa print nih, print si get nama ini. Get nama, oh sorry, ini harusnya di print. Get nama. Nah, minggu kemarin kan kita cuma mainannya kayak gini. Nah, sekarang kita bisa manfaatin karena si anjing tadi punya extend sama binatang dan di binatang ada void namanya cetak umur, kita bisa panggil nih si cetak umurnya ini dengan cara ya tinggal shot. Oh ya, bukan shot, nggak perlu shot lagi ya. Kita bisa panggil dengan cara a dot cetak umur. Kalau kita run, nah ini umur binatang sesuai sama yang ada di binatang ini. Gitu. Oke, ngebak lagi. Oke, sampai sini dulu. Ada yang masih kebingungan untuk ini? Library. Ada yang masih kebingungan untuk konsep inheritance? Error ya? Wait, bentar ya. Oke, itu untuk yang tester tadi. Nah, sekarang kita juga bisa ngelakuin kayak gini nih. Misal, binatang, binatangnya kecil ya. Binatang, kita sama dengankan si A. Nah, ini kita bisa ngelakuin ini dan setelah kita sama dengankan dia, atau di sini adalah konsep polimorfismenya. Polimorfnya ada di sini, yaitu mengubah atau ibaratnya kayak mengeneralkan si binatang sebagai si anjing. Nah, di sini kita bisa lakuin lagi nih. Shout binatang dot get binatang dot
Kebalik deh kayaknya. Oh, nggak bisa. Oh ya, satu catatan kalau misalnya kalian mau ngelakuin polymorph ini, kalian untuk penyama dengan kannya ini, itu kalian pakainya parent-nya dulu. Parent sama dengan child-nya. Ini ya, parent sama dengan child. Nah, bentar. Di sini kok aku nggak bisa untuk akses binatang ya. Cetak umur. Wait. Pas itu ada di sini. Oke. Nah, ini contohnya di sini. Ntar aku buka catatan dulu, guys. Tetap berat. Oke. Oke. Oh iya, sorry. Untuk polymorph ini pertama kita siapin dulu di sini yang namanya adalah public void, karena di sini kita belum ada ini ya, cetak-cetakan untuk anjing sama kucing. Di sini kita coba bikin cetak nama anjing. Cetak nama anjing. Terus di sini kita juga bisa bikin yang namanya public void cetak nama anjing juga. Nah, di sini kalau kalian lihat binatang punya public cetak nama anjing dan di anjing juga ada cetak nama anjing. Tapi di sini ada satu simbol nih. Simbol keterangannya adalah add override annotation. Nah, ada dua jenis anotasi. Ada dua jenis namanya override dan yang kedua nanti ada yang namanya overload. Nah, override ini berarti dia ini nama fungsi sama, terus parameter sama, tapi yang beda adalah kelasnya, kelas beda. Nah, kalau overload ini agak kebalikannya. Overload ini nama fungsi sama, kelas sama, dan yang kedua dia parameternya yang beda. Nah, kebalikannya ada di parameter sama letak kelasnya. Yaitu untuk yang anotasi. Jadi kalau kita lihat di sini, anotasinya adalah override. Kalian bisa klik ini. Nah, di sini anotasinya pasti override. Beda cerita kalau aku tulis gini, public void cetak nama anjing. Kalau aku tulis gini kan pasti error karena ada duplikat. Tapi kalau aku tulis gini, dia nggak akan error. Yang ada adalah dia terjadi yang namanya overload. Gitu. Nah, konsep overload ini sama dengan konsep konstruktor yang pernah kita bagi. Jadi itu kan kita bikin konstruktor kan bikin anjing, terus bikin lagi public anjing integer umur gitu misal. Nah, dua metode ini kan punya nama yang sama, punya letak yang sama yaitu di kelas anjing dan tapi parameternya kan itu namanya overload. Gitu. Oke, kita balik lagi ke sini, ini kita hapus. Nah, untuk cetak nama aku pengen shout nama anjing adalah
this.get nama. This.get nama itu berarti dia merujuk ke dalam kelas ini. This itu berarti kelas ini. Ada satu lagi namanya super. Kalau super ini berarti merujuk ke si binatang. Jadi semisal si binatang ini dia punya nih public void get sifat gitu misalnya. Get sifat di sini return public string return galak gitu misalnya. Sifatnya galak. Get sifat anjing deh. Sifat anjingnya galak. Nah, di sini di anjing ini dia bisa dapetin nih super dot get sifat anjing. Otomatis nanti dia akan kembaliin nilai dari galak ini. Gitu. Tapi itu nanti dulu kita ganti ke apa tadi? This dot get nama. Ini terus habis itu kalau yang di binatang dia cetak nama anjing, ini nama binatang. Nah kalau aku lakuin ini terus aku cetak binatang dot cetak nama anjing, kira-kira yang keluar yang mana? Apakah nama anjing yang di sini atau nama anjing yang di sini? Ada yang bisa jawab? Nah, aku hapus deh. Nggak ada yang menjawab? Oke, kita coba ya. Kita run file. Nah, di sini yang akan kecetak adalah si miliknya yang di kelas anjing. Yaitu nama anjing adalah thisget.nama. Nah, husky didapat dari mana? Husky didapat dari tadi kan kita ngeset namanya si husky. Oke, aku coba install IDE bentar. Ganti IDE. Ini yang NetBeans kemarin data coba data bikin tapi kok nggak bisa. Ini aja lah. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu? Sambil nunggu install aku kelar. Nah itu ya, gara-gara kita melakukan polymorph tadi ke binatang, kita ubah menjadi anjing, otomatis si cetak nama anjing ini dia akan mengambil fungsi yang ada di anjing. Tapi beda cerita kalau kita nggak melakukan polymorph nih. Kalau kita nggak melakukan polymorph, otomatis di sini akan error. Ada yang bisa jawab kenapa di sini error? Halo, halo.
Oke, di sini error soalnya ini ya. Dilihat di line 14, di sini binatangnya belum diinstansiasi. Otomatis di sini dia masih berbentuk objek. Di sini masih berbentuk objek. Di sini masih berbentuk kelas. Masih berbentuk kelas. Nah, kita bisa ngelakuin namanya pemanggilan fungsi, bisa ngelakuin pemanggilan variabel itu kalau misalnya udah diinstansiasi. Contoh kayak si anjing yang di sini. Nah, otomatis di sini kita harus instansiasi dulu binatang sama dengan new binatang. Ini tanpa polymorph. Kalau kita run, nah yang kecetak adalah ini nama binatang yang dipunya di kelas binatang. Kayak gitu. Nah, polymorph ini hanya bisa bekerja selama dia punya yang namanya anotasi atau punya yang namanya override sama overload. Punya yang namanya override aja ding. Kalau yang overload ini enggak. Punya yang namanya override. Gitu. Itu syarat polymorph. Untuk yang kayak manggil fungsi gini. Seperti itu. Cetak umur, cetak nama anjing. Terus ini nggak usah dipakai. Nah, untuk yang kucing itu sama aja ya. Ini harusnya nama anjing. Nah, kita bikin satu lagi. Cetak nama kucing. Di sini juga kucing. Nah, di kucing ini diisi nama kucing adalah this.getNama. Konsepnya sama aja untuk yang kucing. Kalau tadi anjing, sekarang kucing. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi untuk yang terakhir kayaknya deh. Bentar aku lihat silabus deh. Pewarisan tadi yang ini ya, extend, polymorph, override, sama overload. Ya. Oke, yang selanjutnya untuk yang pewarisan kedua, yang namanya adalah implements. Nah, implements ini bisa dilakuin sama yang namanya interface. Itu. Kita bikin di sini klik kanan, terus new Java interface. Nah, di sini kita tulis aja misal sifat ya. Sifat. Nah, di sifat ini untuk interface itu secara pengertian gampangnya adalah interface ini sebuah interface ya, namanya juga interface. Dia sebuah interface yang ibaratnya dia akan menjadi fondasi dari sebuah parent. Nah, tadi kan binatang, dia kan di sini sebuah kelas yang berdiri sendiri. Nah, sekarang kelas ini diimplement sama sifat. Otomatis semua yang ada di sifat ini nanti harus ada di binatang dan turunannya. Gitu. Masih ngebug. Jadi kalau misalnya nanti di sifat itu dia punya yang namanya fungsi cetak sifat gitu, nah di binatang juga harus ada nih yang namanya cetak sifat. Kita coba. Misal di sifat ini aku punya yang namanya public void cetak sifat. Nah, kalau di interface kalian cuma tinggal
ngelakuin ini aja. Interface nggak terima kalian untuk bikin fungsi beserta statement di dalamnya langsung, gitu. Di sini misal sort apa gitu kan, nah ini nggak bisa. Interface hanya menerima satu satu deklarasi, bukan satu sih, tapi intinya dia cuma terima deklarasi dari fungsi, deklarasi dari nama fungsi, gitu ya. Jadi ibaratnya ini kayak fungsi mentah yang belum ada isi-isinya. Nah sekarang kita coba ke binatang, dan di sini lakuin tulis yang namanya implements. Implements apa tadi? Sifat. Nah, kalau kalian lakuin implement sifat di sini, si binatangnya pasti akan error. Ya kan? Dibaca sekarang errornya. Binatang is not abstract and doesn't override abstract method. Cetak sifat, in sifat. Binatang itu bukan abstrak dan dia belum mengoverride si cetak sifat ini yang berasal dari sifat. Gitu. Nah, di sini kita bisa klik aja, klik terus implement. Nah, ketika diimplement, otomatis di bawah sini akan kebikin secara otomatis si cetak sifat. Ini kita bisa hilangin belakangnya. Nah, di sini kita bisa tulis nih, sort. Nah, cetak sifat ini mau kita bikin apa? Misal cuma ngeprint aja, ini sifat binatang. Gitu. Jadi ibaratnya cetak sifat ini bisa dipakai di mana aja, diimplement di mana aja, dan isinya juga bisa digonta-ganti. Gitu. Misal di sini di binatang aku punya ini sifat binatang. Terus habis itu nanti di apa namanya? Di kelas 1 lagi, misal aku punya kelas hewan gitu. Hewan dia juga implement sifat. Nah, otomatis cetak sifat ini bisa kita ubah-ubah lagi nih. Dia mau kayak gimana. Gitu. Oke. Mumpung error, kita close dulu. Bentar. Oke, tadi namanya apa ya? KBM. KBM. Pedes. Oke, kita coba ini bisa di-run ya. Oke, aku sementara pakai ini dulu. Tadi sampai mana ya? Sifat anjing. Nah, ini tadi ya. Karena di sini kita implement sifat, otomatis si cetak sifat yang ada di sifat ini dia harus dipunyai sama pengimplementnya itu. Gitu. Sama halnya kayak si anjing ini. Kalau di sini kita implement, nggak muncul errornya ya. Tapi harusnya kita bikin juga nih public void cetak sifat. Cetak sifat di sini sort, nggak bisa sort. Print ini sifat anjing. Gitu. Nah di tester pun kita bisa ngelakuin polymorph tadi ya.
polymorph ini kita nyalain lagi, dan aku coba sekarang yang sifat. Kalau aku run, yang keluar adalah ini sifat anjing. Dan kalau misalnya anjingnya aku berdirikan sendiri, binatang sama dengan ini binatang, run lagi, dan nah, yang keluar adalah ini sifat binatang. Nah, ini berarti berasal dari kelas binatang. Seperti itu. Oke. Nah, untuk konsep dari polimorfisme itu seperti itu aja sih. Jadi mainannya di pewarisan, extend sama implement, terus mainan di override, sama mainan di proses instansiasinya. Gitu. Jadi untuk polymorph itu proses instansiasinya, ini catatan lagi, bukan catatan sih, review lagi. Untuk instansiasi dari polymorph, dia instansiasi polymorph, dia hanya bisa dari parent sama dengan child. Tapi kalau child sama dengan parent itu nggak bisa. Child tidak sama dengan parent. Dia nggak bisa ngelakuin itu. Ya. Jadi kalau misalnya kalian bikin A sama dengan binatang, dia nggak akan mau. Nih, di sini error nih. Apa ini bacanya nih? Type mismatch, cannot convert binatang to anjing. Nggak bisa nge-convert binatang ke anjing. Tapi kalau misalnya tadi pakai binatang sama dengan A, ya bisa-bisa aja. Gitu. Itu untuk yang polymorph. Udah sih. Dari Kak Semi mungkin. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, mungkin itu aja. Aku kembaliin ke BPH. Kak, terima kasih. Kak. Oke. Teman-teman bisa absen dulu ya. Teman-teman bisa absen ya, saya tunggu sampai 15.51. Oke. Teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita tutup dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan.
Cukup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih juga pada pengajar yang sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Selamat siang semuanya. Selamat